Alhamdulillah pemirsa, kita jumpa lagi di acara Sakinah. Sayangi keluarga, insya Allah berkah. Ada permen dari biji kanji. Asik. Saatnya kita di segmen Mari Mengaji. Alhamdulillah juga yang akan mengkaji Ustadz Syam sudah hadir bersama kita. Kif haluk? Alhamdulillah khair. Alhamdulillah kif haluk? Khair. Apa itu? Air tuh ya. Beda tuh. Khair tuh baik gitu. Khair Baik. boleh kuair. Baik. Jadi orang kalau dekat sama Quran beda wajahnya ya. Iya. Sinar. Lampu Mi. Alhamdulillah. Berarti saya gelap. Sekarang ada bahasa gaulnya anak-anak Apa Arab tuh kalau ditanya gimana kabarnya bilangnya Mia. 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 Itu 100% good gitu. Oh, Mia. Ada yang beda lah. Apa itu? Mio, Michimoy. Ya Allah. Ustadz, ini hubungannya yang akan kita bedah dengan tema yaitu makna kata sabar. Oh, tentang kesabaran itu sendiri. Betul. Karena puasa nggak lepas dari kesabaran. That's right. Betul. Apalagi bulan puasa ya Ustadz, berat banget nih. Di dalam Al-Quran sebenarnya banyak banget kata sabar ditunjukkan, termasuk perintah sholat itu ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was shalah. Kemudian wasta'inu bis sabri was shalah, minta tolong dengan cara sabar dan sholat. Selalu tuh ada sabar. Terus yang karena kita ada di segmen akhir, maka kita mau sedikit membahas tentang hadiah bagi orang-orang yang sabar. Gitu. Cakep tuh Hadiah bagi orang-orang yang sabar. Jadi kita boleh membuka Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 155 sampai dengan ayat 156. Insyaallah silahkan dibuka Al-Qurannya pemirsa sekalian. Al-Baqarah 155 sampai dengan ayat 156. Padahal Ustadz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون صدق الله العظيم. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Makin adem lagi. Tenggorokan, pikiran, hati. Makin sabar lagi. Makin sabar lagi. Ustadz, Ya. makna yang terkandung dalam surah ini dan ayat ini apa Ustadz? Surah Al-Baqarah ayat 155, 156 sering banget kita baca ya. Inna lillahi Wa inna ilaihi raji'un. Ayat ini bukan hanya untuk kita baca atau kalimat ini namanya kalimat istirja. Ya, kalimat istirja. Kalau astaghfirullah namanya istighfar. Ini namanya istirja. Apa itu istirja? Raja atau mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita lihat sedikit daripada ayat 155 sampai dengan ayat 156. Maka Allah Subhanahu wa taala langsung menggambarkan setelah kita membahas banyak tentang sabar dalam tema ini, maka Allah katakan wabasyiris sabirin. Di penggalan ayat yang terakhir, di penggalan ayat 155, seakan-akan Allah ayat ini turun untuk Rasulullah SAW. Bagaikan fi'il amr, bagaikan
kata perintah atau kalimat perintah kepada baginda Nabi, wabashir as-sabirin, berikan selamat ya. Selamat ya. Berikan selamat kepada orang-orang yang mampu untuk bersabar. Bayangin lagi hari kiamat nih, lagi hari kiamat, tiba-tiba orang lagi diadili, dibuka buku catatannya, ada yang diberikan dari tangan kanan, ada yang diberikan dari tangan kiri, ada yang tidak diterima amalnya sama sekali, ditolak amalannya sama sekali, puasa yang dia lakukan lapar haus, tidak ada yang Allah terima, tapi ada di antara mereka yang bergembira. Datang Rasulullah, congratulations, selamat ya. Selamat ya, selamat ya, selamat ya. Seorang guru memberikan selamat kepada muridnya. Bayangin, lagi wisuda, orang cuma dikalungin gitu dipindahin ya. Kemudian ada juga anak-anak, misalnya mahasiswa atau siswa atau santri yang tiba-tiba kiainya datang. Selamat ya, selamat ya. Atau orang tua kita deh, habis puasa, habis lebaran dia langsung ngomong, selamat ya, selamat ya. Apalagi Rasulullah yang akan datang kepada kita dan mengatakan, selamat ya, selamat ya. Siapa yang diberikan selamat? Adalah orang-orang yang as-sabirin. Mereka adalah orang-orang yang sabar. Wabashiris sabirin. Berikan selamat kepada orang-orang yang bersabar gitu loh. Kenapa mereka bersabar? Siapa orang-orang yang bersabar? Alladzina idza asabathum musibah. Ada ungkapan begini, sabartu sabran. Apa sih makna daripada kata sabar ini? Ada kalimat sabartu sobron. Sobron ya. Apa maksud sabartu sobron? Saya menahan diri dari mengeluh ya. Sabartu sabron artinya saya menahan diri dari mengeluh. Artinya sabar itu adalah ketika seseorang berhenti untuk komplain, berhenti untuk mengeluh, berhenti untuk mengadu kepada sesama manusia. Dia hanya mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Al-Quran, alladzina idza asabathum musibah, ketika mereka tertimpa sesuatu kejadian, maka qalu inna lillah. Sabar di sini karena kita kaitkan dengan puasa. Saum itu orang bahasa Arab kalau mengatakan sabar bisa diartikan puasa juga. Jadi kalau dikaitkan dengan puasa, orang kan nahan tuh. Nahan apa ketika puasa? Nahan apa coba? Bang Yadi tuh nahan apa ketika puasa? Nahan lapar. Nahan apa lagi? Nahan nafsu. Nahan naus. Nahan marah. nafsu. Nahan amarah. Itu makanya disebut dengan puasa itu juga adalah as-sabr. Puasa adalah menahan diri. Semua yang biasanya dihalalkan sama Allah pas puasa menjadi haram bagi kita. Makan di siang hari halal. Tapi ketika puasa menjadi haram. Artinya kita menahan diri. Makanya disebut dengan sabar. Ada juga menahan amarah. Amarah dalam Al-Quran itu bisa disebut dengan ghadab. Ghadabun. Bahasa Arabnya marah. Ghadabun. Tapi jarang sekali Allah menggunakan kata ghadab untuk manusia. Kata ghadab itu biasanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ghadiballah. Cuma 2 kali Allah katakan ghadab untuk manusia dalam Al-Quran. Faghadbana asifa. Ketika menggambarkan tentang Nabi Musa alaihissalam. Kata marah dalam Al-Quran untuk manusia biasa digambarkan dengan kata ghayz. Ghayz. Kenapa Allah menggambarkan ghayz? Apa bedanya ghadab dengan ghayz? Ketika seseorang marah. Ghayz adalah kalau kita misalnya lagi masak, lagi mendidih. Bang Yadi tahu nggak kalau itu panas? Panas dong. Tahu nggak? Tahu dari mana? Panas, matahari. Kelihatan nggak itu panas? Kelihatan nggak panasnya? Orang lagi masak, pancinya di sana, itu kelihatan nggak panasnya? Nggak kelihatan kalau dari jauh. Iya. Nanti ketahuan panas kalau kita mendekat, lalu menyentuhnya. Manusia yang menahan dirinya, dia punya kemarahan di dalam hatinya, tapi dia bisa tetap tersenyum di hadapan orang lain. Itu makna sabar, menahan diri daripada amarah. Lalu bagaimana cara kita bersabar? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. 1, inna lillah, semua milik Allah. Saya baru beli handphone baru. Ketika habis beli handphone baru, tiba-tiba handphonenya nggak bisa, doesn't work gitu, tidak bisa berfungsi dengan sebaik mungkin. Saya udah bayar mahal untuk handphone ini, ternyata nggak berfungsi. Lalu kita mengatakan, kenapa sih? Padahal saya udah beli, kenapa orang marah? Karena dia merasa sudah membayar untuk itu. Udah capek. Maka kata Allah, udah capek-capek beli, pakai duit saya, kok malah nggak berfungsi. Orang bisa marah karena dia merasa memiliki. Coba bayangin, mata kita ini beli nggak? Enggak. Tangan kita ini beli nggak?
kaki kita ini beli nggak? Omongan lidah ini yang saya pakai ngomong, yang saya pakai membaca Al-Quran, yang saya pakai untuk membahas ayat. Apakah saya beli? Pernah saya bayar? Nggak pernah saya bayar. Jadi ketika Allah mengambilnya, semuanya milik Allah. Lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan milik Allah, miliknya Allah. Yang kedua, raji'un, dan akan kembali kepada Allah. Raji'un berarti adalah dia tidak permanen. Dia tidak selamanya milik kita. Jadi ketika mau bersabar, yakin bahwa itu milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Bayangin, kalau diri kita saja nggak permanen, apalagi ujiannya. Apalagi lapernya. Apalagi hausnya. Apalagi galaunya. Kalau diri kita saja tidak permanen, apalagi ujian yang diberikan Allah itu tidak permanen. Dan orang-orang yang mampu sabar menghadapinya, masalah yang dihadapi itu ketika dia yakin ini nggak permanen nih. Nggak bakal ada di sini selamanya, nggak abadi masalah ini. Aku pun nggak abadi, dia pun nggak abadi. Maka saya akan tenang menjalaninya. Saya akan memiliki kesabaran. Why? Karena kita yakin ini milik Allah dan nggak akan abadi masalah ini. Masya Allah. Dan itu akan membuat kita lebih bersabar. Ya Allah, terima kasih banyak Ustadz, Umi, dan pemirsa juga mungkin alhamdulillah ya sudah makin mengerti apa makna sabar yang sesungguhnya. Karena sabar memang berat untuk dilakukan. Karena sabar harus diiringi juga dengan keikhlasan. Tapi insya Allah, Allah akan selalu bersama orang-orang yang sabar. Amin. Allah selalu mencintai orang yang sabar. Nanti Umi akan menutup dengan doa, dilanjutkan dengan sholawat oleh Ustadz Syam. Dan jangan lupa pemirsa, setiap hari tonton terus ya Sakinah. Sayangi keluarga, insya Allah berkah. Saya pamit undur diri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik untuk pemirsa dimanapun berada, yuk kita sama-sama berdoa. Semoga kita diberikan kesabaran yang kuat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana afrik alaina sabron wasabit aqdamana wangsurna alal qaumil kafirin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya وسلموا تسليما يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلاة